Ibu bagaimana mendidik anak didik kita sebagai guru PAI. Kemudian di rumah kita berposisi sebagai kepala keluarga, bagaimana memkondisikan keluarga kita penuh dengan kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan. Kita siapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita malah dengan ngeluh setelah maning puasa terus ngoyo ada ngemi mos setelah maning orang ngemi yo metu setelah maning mengko dan lain sebagainya. Plesir. Karena justru dengan rasa-rasa itu, dengan sikap-sikap itu nanti akan membawa kita, akan menentukan kita bagaimana nanti kita memasuki bulan Ramadan itu sendiri. Dilalah mengko ya akhirnya kok kepenginnya mangan, kepenginnya plesir. Nanti pada akhirnya malah pada saat bulan Ramadan kita merasa tersiksa. Ora bisa ngeni, ora bisa plesir, ora bisa bakso dan lain sebagainya. Ini kita yang bisa memanage hati kita sendiri. Barangkali itu sebagai upaya kita saling mengingatkan. Ketika kita menunjukkan satu kebaikan pada orang lain, insya Allah pahala kita itu akan sama dengan orang yang melaksanakan amal baik itu. Yakin deh? Yakin. Kembali tadi saya matur, kita doakan bersama untuk kesembuhan beliau yang mestinya hari ini banyak sekali kegiatan termasuk diundang oleh MGMP SMP, namun beliau tidak bisa rawuh dan mudah-mudahan semua kegiatan hari ini akan berjalan lancar. Kemudian Bapak Ibu, baru kemarin itu saya ketemu dengan Pak Joko. Ini kaitan dengan PPG. Saya ketemu dengan beliau Pak Joko selaku Kadin Pendik, benar ya? Kadin Pendik. Saya melakukan negosiasi lobby terkait dengan masalah PPG. Posisi sekarang Bapak Ibu itu ada 48 guru PAI SD atau guru PAI Kabupaten Purbalingga yang belum mengikuti PPG, yang itu masuk dalam kelompok guru PAI lulus pretest tahun 2019. Oleh karena tetap kami upayakan, karena memang dari bidang PE Kanwil itu menyampaikan pada kami untuk selalu melakukan negosiasi, untuk selalu melakukan lobby-lobby dengan pemerintah daerah untuk ikut serta membiayai guru PAI mengikuti PPG, untuk mengikuti PPG. Kemarin saya lakukan itu, kami suguhkan pada beliau daftar guru-guru PAI yang belum mengikuti PPG dan sudah memenuhi syarat, sudah mengikuti pretest di tahun 2019. Dan ini seluruhnya 48 itu adalah guru SD, guru PAI SD. Nah, itu ya anak kandungnya dari Dinas Pendidikan. Kemarin itu saya sampaikan pada beliau dan beliau itu merespon bagus. Saya sih dari mulai berangkat saya sudah optimis. Insya Allah itu respon beliau Pak Joko itu bagus. Dan karena memang dari awal hasil dari negosiasi di tahun 2021
itu keputusannya Direkon Gentian 2021 untuk guru PAI, nanti 2022 untuk guru mapel lain atau guru kelas lah. Akan tetapi dengan tadi saya matur, saya tetap melakukan lobby, respon beliau itu ya tetap akan diupayakan. Tetap akan diupayakan karena gambaran saya gini. Untuk alokasi anggaran PPG guru itu yang pasti sudah teralokasikan dan itu bentuknya masih kuota, ya kuota. Misalkan diajukan 400 orang misalkan, nanti diajukan 400 orang untuk mendapatkan alokasi anggaran 400 orang kali 7.500.000 misalkan, kan keluar biaya sekian miliar baru dalam kategori itu. Nah, berarti masih ada peluang nanti siapa saja atau dari kelompok mana saja, apakah itu guru kelas, guru PAI, guru penjas dan lain sebagainya, itu yang masuk dalam kategori pembiayaan dari pemerintah daerah. Jadi sekarang nggak usah ngejar-ngejar nanti tercover di anggaran Pemda atau tidak. Sekarang tinggal kita berjuang bagaimana guru PAI bisa terakomodir berapapun itu. Karena sudah ada di situ, insya Allah sudah ada. Walaupun kemarin saya nggak konfirmasi atau langsung tanya sudah berapa kuotanya dan lain sebagainya. Tapi dengan kesepakatan di 2021, insya Allah tahun ini tetap ada kuota untuk PPG guru. Intinya itu dulu. Nah, tinggal nanti dinas pendidikan yang bagi untuk guru penjas sekian, guru kelas sekian, guru matematik sekian, kan seperti itu. Nah, makanya kami tetap melakukan lobby-lobby Assalamualaikum. Lagi rapat. Oh. Kita tetap melakukan lobby. Ya syukur-syukur malah 40 lobby mau buka. Amin. Mudah-mudahan. Misalnya melebihi 10 ya bersyukur, 20 ya bersyukur, 30 ya bersyukur. Mudah-mudahan yang inti itu jangan satu pun tidak masuk. Mudah-mudahan itu. Karena yang tersisa itu memang guru SD sekarang. Ini di luar di luar yang SMA SMK yang itu menjadi ranahnya atau kewajibannya bidang kanwil atau pemprov. Kalau yang di pemerintah daerah kabupaten itu kan guru SD dan guru SMP. Tapi untuk SD dan SMP itu jumlah sampai hari ini tinggal 48 orang. Berarti untuk SMP itu sudah habis. Itu tinggal 2 orang. Itu dari SMP swasta dan itu tahun ini terpanggil masuk di biaya APBN. 2 orang itu SMP. Ya SMP kan jumlahnya hanya 26 di awal itu. 26 dan itu sudah tercover semua yang di SMP negeri itu pada saat 2021. Berarti tinggal guru PAI SD yang 48 orang itu. Oleh karena kita berharap mudah-mudahan tahun ini tetap berapapun ya tercover. Dan kemarin
sudah kita list yang masuk panggilan untuk KPBN itu ada 7 orang ya. 11 jadi siapa? Ayo 11 sumbernya sekarang di nggak ada. Tapi ada Pak Jatuh 11 itu saya sudah konfirmasi sebenarnya itu sumber suaranya dari SMA. Tapi yang dimaksud itu 11 guru yang sudah berprofesi, yang sudah bersertifikat profesi. Itu seluruh jumlah guru di SMA yang sudah bersertifikat itu ada 11 orang. Bulannya kemarin saya tanya langsung ke Pak Aminuddin anu jere. Jere SMA. Masih kayaknya takon bulannya Pak Sohidin jadi siapa? Ya anu jere. Bulannya pola jere atau ya. Saya tanya sumbernya dari mana. Tapi yang saya yakin itu yang di grup itu ada 7 orang. 7 orang itu saja kan dari SD, dari SMP, dari SMA, SMA. Dari SD ada enggak? Ada ya, harapan umat 2. Nah, itu maksudnya. Berarti saya bombongin gue, alhamdulillah, untuk yang berasal dari sekolah swasta itu terpanggil semua. Iya, baik itu yang SMP maupun SD. Yang dari sekolah swasta itu sudah terpanggil semua tahun ini. Termasuk Harapan Umat SD itu 2 orang. Lah ya, berarti terpanggil semua itu. Berarti tinggal yang dari SD negeri sejumlah 48 orang. Tapi tak boleh namanya nang kono Pak Sarek ki orang anak. Karena lagi ngarep-arep prioritas. Nah, makanya ya kowe lah ngurusi wong akeh kowe memang angele nang kono. Bagi yang sudah masuk daftar tunggu PPG, jere pretesnya kon gampang. Yang nyong dhisik de masuk PPG den tong dhisik mau gali pretes. Tapi sing urung pretes jere pretesnya kapan? Nyanyiannya beda. Lah siki agak manut endi? Pokoknya apapun kebijakannya kita ikuti lah. Kita ikuti. Yang jelas yang masuk daftar tunggu sekarang posisi tinggal 48 orang, semua itu dari SD. Kecuali yang SMA SMK itu sekitar 16 apa 14 orang. Itu sudah menjadi urusannya bidang kanwil untuk lobby Pemprov. Tapi angel, Pemprov angel. Berbahagialah guru PAI yang lulus Prioritas 2019 di Kabupaten Purbalingga. Kemarin 83 sudah terakomodir dan itu paling banyak se-Jawa Tengah. Itu Kabupaten Purbalingga. Kita terima kasih, bersyukur. Ya syukurnya pada siapa? Ya pimpinan kita lah. Bupati kita, kepala dinas kita, dan orang-orang yang membantu itu semua. Makanya Bapak Ibu, saya berharap pada Bapak Ibu semua selain ati Allah wa ati Rasul, ya kita harus taat kepada pimpinan kita. Pimpinan kita, dimanapun berada, sekecil apapun, sing jenenge keluarga, kepala keluarga kita siapa? Ya seorang bapak. Semua anggota keluarga harus taat dan patuh kepada seorang suami. Tadi nek ana ibu-ibu sing sok ora manut suami, ya suwe. Ya, tanda-tanda. Nah, berarti panjenengan ketika itu di KAG ya harus manut mengurus KKG.
Ketua KKG di kecamatan harus manut ke pengurus KKG kabupaten. Ketuanya siapa? Paksen. Ya kudu manut paksen. Tapi paksen itu sendiri selaku pimpinan di KKG itu juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia kerja, sampai akhirat. Jadi pimpinan sing ora adil kuwi wis mengko bakale masuk tanggung jawabnya itu besar Bapak Ibu. Besar. Oleh karena nanti ketika berbondong-bondong masuk ke surga sing nang dewek sapa? Pimpinane. Pimpinane. Iya, tentunya vaksin, Mbok. Tapi vaksin tentunya ya namburine kasine. Itu menjadi perhatian kita bagaimana kita menjadi pengikut ya, menjadi pengikut. Bagaimana saya juga harus ikut patuh dan taat kepada kepala kantor. Apapun kebijakan kepala kantor, ya harus saya ikuti, harus saya patuhi. Tentunya ketika membuat kebijakan, itu kan sudah pertimbangan A, B, C, D, dan E. Tentunya itu pasti, itu pasti. Oleh karena ketika ada sebuah kasus sing dipanggil, itu siapa? Ya termasuk pimpinannya, Kemarin ketika saya ada niat sowan pada kepala dinas Pak Tri Gunawan, ya, sampai akhirnya tidak ketemu. Padahal tindak lanjut setelah saya ketemu dengan Pak Joko, itu ada saran dari Pak Joko harus ketemu langsung dengan beliau kepala dinas Pak Tri Gunawan. Oleh karena hari Jumat ini Pak ya, hari Jumat saya ke sana bareng Pak Sohidin, Pak Mabdul, Pak Amin untuk sowan pada kepala dinas. Tapi kepala dinas tidak ada, beliau sedang di Polres. Di Polres itu ya menyelesaikan kasus yang di Karangmoncol itu. Yang di Karangmoncol itu. Nah, berarti kan melu kegiling-giling. Nah, makanya Bapak Ibu dalam sebuah organisasi Allah jaga eksistensi, soliditas. Pokoknya menjadi satu suara, menjadi satu kebaikan untuk organisasi itu sendiri. Pokoknya anak ala apike ya itu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi ketika itu menjadi sebuah kegiatan yang kolektif, itu mestinya menjadi sebuah kebaikan bersama, tidak hanya itu dari satu kecamatan kok, dari Karangmoncol, dari Karanganyar, dari Kertanegara. Ketika menyampaikan sebuah hal, menyampaikan sebuah ide, tentunya ini dapat dipertimbangkan. Ini tentunya nanti menjadi kesepakatan bersama, menjadi sebuah kesepakatan organisasi itu sendiri. Apakah ini menjadi sebuah atau ada nilai negatifnya? Insya Allah tidak. Karena ini menjadi nilai kebersamaan, kolektif kolegial. Itu pasti. Semuanya bisa berperan, semuanya bisa urun rembuk, urun pikiran. Tapi yang namanya sebuah organisasi jangan terlalu sepanjang, jangan terlalu formal, jangan terlalu itu setiap saat, setiap waktu serius, terusnya jangan guyone, supaya ini menjadi suasana sing betaki. Masa begitu kumpul
orang kanda, orang guyon, marah orang betah. Itu pasti. Dari